Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Hafid. Kita kembali di mata kuliah pemrograman dasar. Nah, rekan-rekan, selamat datang juga. Ini adalah berada di perkuliahan terakhir kita, yaitu tepatnya pada pertemuan ke-15. Setelah ini rekan-rekan akan masuk fase ujian akhir semester atau UAS. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita akan belajar sedikit berbeda. Kalau kemarin rekan-rekan berkecimpung dengan CLI ya, dengan konsul. Untuk kali ini kita akan coba menggunakan GUI ya. GUI yang kita implement di dalam Java ya. Jadi rekan-rekan hari ini fokusnya belajar GUI, kemudian tugasnya adalah mengimplement apa yang sudah dikerjakan sebelumnya ke dalam project GUI. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, rekan-rekan, sebelum mulai ini kita akan mulai dulu dengan pembukaan tentang apa itu GUI ya. Nah, yang pertama yaitu kita mulai dengan pengertian GUI ya. GUI atau lazim kita sebut sebagai Graphical User Interface merupakan sistem antarmuka yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer melalui tampilan grafis. Nah, dari sinilah titik balik ya, komputer dapat digunakan secara masif ya. Kalau rekan-rekan pernah membaca terkait bagaimana perkembangan komputer dari awal ditemukan, bahwa komputer awalnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang sangat concern atau sangat membutuhkan komputer di aspek pekerjaannya, seperti NASA dan juga beberapa lembaga pemerintahan penting lainnya. Nah, tetapi dalam perkembangannya terjadi transformasi dari yang sebelumnya komputer hanya diperuntukkan oleh kalangan khusus menjadi sebuah perangkat atau sebuah alat yang diperuntukkan oleh setiap kalangan atau mulai dikenal sebagai personal komputer. Nah, salah satu titik baliknya adalah penggunaan GUI atau Graphical User Interface. Mungkin bagi rekan-rekan yang pernah mencicipi beberapa versi Windows ya, kalau saya alhamdulillah cukup lengkap ya. Jadi mulai dulu yang DOS, kemudian 95 dan seterusnya sampai sekarang kita sudah sampai di era Windows 11 ya. Nah, kemudian juga beberapa hal yang selalu menarik dibahas adalah tentang Apple ya. Tentu mungkin beberapa rekan-rekan juga sudah mengikuti diskursus itu ya terkait Apple, bagaimana impact Apple dalam membuat GUI ya, walaupun tidak yang pertama tetapi mampu menjadi titik acuan bagaimana sebuah program komputer harus dibuat. Nah, sampai sekarang bahkan demikian, kalau rekan-rekan memperhatikan bahwa desain laptop, desain HP utamanya, kemudian tablet itu selalu berkaca pada produk-produk Apple. Nah, sehingga memang GUI ini menjadi salah satu hal yang sangat penting era sekarang, di mana komputer menjadi satu hal yang tidak lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sebenarnya proses GUI itu? Nah, proses GUI itu sebenarnya adalah bahwa GUI itu berada di antara user ya dengan Windows Manager atau display server ya. Kalau rekan-rekan lihat di gambar ini bahwa beberapa contoh di sini ya, ada KDE Plasma, ada Aqua, ada Genome ya. Jadi rekan-rekan yang biasa pakai Ubuntu, nah maka rekan-rekan biasa menggunakan GUI berbasis Genome. Nah, ini cukup menarik kalau rekan-rekan menggunakan
Linux, maka rekan-rekan ketika install juga diberikan pilihan apakah mau berbasis GUI atau CLI saja. Nah, kemudian kalau Windows ya kita tahu ya, Windows dia memang built-innya dengan GUI. Kemudian macOS ya. Jadi macOS itu juga sebenarnya punya akar rumput yang sama dengan Linux ya. Dia dikembangkan dari Unix. Nah, dia juga menggunakan GUI ya, yang menggunakan pendekatan kemudahan penggunaan. Nah, ini yang nanti rekan-rekan akan belajar juga, yang lazimnya kita sebut sebagai HCI atau Human Computer Interactions, di mana saking pentingnya GUI ini mengakibatkan banyak cabang ilmu muncul ya, salah satunya itu HCI yang concerns pada mengembangkan antarmuka atau GUI yang nyaman, yang mudah, yang efektif digunakan oleh user. Ya, nanti rekan-rekan akan belajar. Nah, tetapi di segmen pemrograman dasar ini kita akan coba mengimplement ya. Ini kita belum jauh ngomong mengenai bagaimana membuat user interface yang nyaman, tetapi pada kesempatan kali ini kita masih berkonsentrasi bagaimana membuat UI atau GUI ya, yang merefleksikan apa yang sudah rekan-rekan pelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, kemudian di bawahnya ya, di sini ada kernel, kemudian ada hardware. Nah, ini tentu rekan-rekan sudah tidak perlu mengurusi lagi ya, karena ini sudah menjadi satu paket, satu packaging dengan OS-nya ya. Pertama, untuk aplikasi tentu berada di sini ya, bahkan di atasnya operating system. Oke. Nah, kemudian lebih formal lagi, GUI memudahkan setiap orang ya, bahkan yang awam tentang ilmu komputer agar dapat menggunakan komputer dengan mudah, seperti halnya menggerakkan kursor pada layar menggunakan mouse ya, atau membuka program atau menu dengan hanya mengklik ikonnya saja. Bayangkan rekan-rekan kalau nanti sampai di semester 5 rekan-rekan akan berinteraksi lagi dengan CLI ya, saudara akan menggunakan Respi, saudara akan code membuat program menggunakan Nano, dimana setelah Nano-nya selesai kita harus save-nya kita pakai Ctrl S kemudian Y, kemudian kalau kita mau exit ya berarti kita ketikkan exit ya, buka tutup kurung dan seterusnya. Itu tidak menyenangkan, tidak memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Nah, mungkin beberapa rekan-rekan ada yang pernah mencoba menggunakan DOS, maka seperti itulah kira-kira tampilan yang akan saudara dapatkan. Nah, itu tentu di operasi modern sudah sangat jarang ya kita temukan. Oke, kemudian GUI menjadi standar desain yang berpusat pada pengguna dalam pemrograman aplikasi perangkat lunak, memberikan pengguna kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan perangkat elektronik lainnya secara intuitif melalui manipulasi langsung icon grafis, tombol, scroll bar, windows, tabs, menu, kursor, dan juga mouse. Bahkan sekarang kita sampai di era menggunakan sentuhan langsung ya, atau biasa kita sebut sebagai TS atau touch screen. Nah, itu semakin memudahkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, kemudian kita akan yang sebelah maksudnya ini kekurangannya. Sengaja Pak Hafid kecilkan karena memang kekurangan-kekurangan yang muncul dalam pengimplementasian GUI itu dewasa ini sudah kita temukan solusinya ya. Oke, kelebihan dari GUI yang pertama yaitu desainnya menarik, memudahkan interaksi pengguna dan komputer, mudah digunakan dan juga mudah dipelajari. Nah, sedangkan kekurangannya ya, sebelah sini ini adalah kekurangannya, yaitu menggunakan lebih banyak memori komputer karena tujuannya adalah untuk membuat ramah pengguna
dan bukan sumber daya. Ya, akibatnya menjadi lambat ya komputer yang punya spesifikasi yang rendah. Nah, tapi dewasa ini kita aja bersentuhan dengan perangkat genggam seperti telepon genggam ya atau smartphone yang sudah punya RAM 6, 8 dan seterusnya ya. Rasanya ini tidak menjadi masalah dewasa ini. Kemudian GUI menjadi lebih kompleks jika pengguna perlu berkomunikasi ya dengan komputer secara langsung ya. Kemudian yang ketiga, tugas tertentu mungkin memakan waktu lama karena banyak menu dan untuk memilih pilihan yang digunakan. Kemudian yang keempat, perintah tersembunyi harus dicari menggunakan file bantuan atau help. Kemudian, aplikasi berbasis GUI membutuhkan lebih banyak RAM untuk dapat dijalankan. Kemudian terakhir, menggunakan lebih banyak daya dalam pemrosesan dibanding jenis antarmuka CLI. Ya. Jadi ini sedikit ngomong mengenai proses di dalam komputer ya. Jadi rekan-rekan, komputer itu luas ya, tidak hanya komputer laptop atau komputer desktop yang biasa saudara pegang ya. Tetapi definisi komputer adalah satu alat yang mampu melakukan proses komputasi walaupun itu hanya sederhana. Sehingga salah satu perangkat komputer yang jarang saudara sadari adalah kalkulator. Nah, tentu HP rekan-rekan ini juga termasuk salah satu bentuk dari perangkat komputer ya. Nah, saya kira 6 kekurangan, sebenarnya 6 kekurangan yang sudah saya sebutkan semuanya dewasa ini sudah diselesaikan ya, sehingga tidak ada permasalahan lagi. Oke, sekarang kita kembali ke Java ya. Nah, dalam Java kita diberikan ruang ya untuk membuat aplikasi berbasis GUI ya, biasa kita sebut sebagai Java Swing ya. Nah, beberapa komponen utama di dalam Java Swing ya. Yang pertama jendela. Nah, jendela itu Windows ya, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan buka Microsoft Word, maka di situ ada Windows-nya, di mana di situ disematkan untuk meminimize, maximize, dan juga untuk meng-close aplikasi. Nah, rekan-rekan yang menggunakan Linux berbasis GUI juga akan mendapati hal yang sama. Nah, di dalam jendela kita dapat memasukkan berbagai macam komponen seperti tombol ya, teks, combo box, dan lain sebagainya. Ya, ini tentu sudah sering saudara temukan di aplikasi-aplikasi yang sering saudara gunakan, maka di situ terjadi berbagai macam komponen. Nah, seperti halnya aplikasi yang biasa rekan-rekan berinteraksi, maka di dalam Java Swing ini rekan-rekan juga diberi kebebasan untuk membuat atau mengcustomize jendela sesuai dengan kebutuhan aplikasi rekan-rekan. Nah, kemudian jendela pada pemrograman Java Swing dapat dibuat dengan kelas JFrame. Nah, sedangkan kelas JFrame ini ada dua opsinya, yaitu menggunakan hardcode dan juga menggunakan drag and drop. Ya, nanti saya akan contohkan sedikit ketika kita menggunakan hardcode, tetapi nanti kita langsung concern saja menggunakan pendekatan drag and drop. Kenapa? Untuk memudahkan kita mendesain aplikasinya tanpa dibebani bagaimana hal-hal yang berbau desain ya, sehingga nanti desainnya mengikuti intuisi rekan-rekan, sedang pemrogramannya kita mengimplement ya apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14. Oke. Selanjutnya kita akan coba rekan-rekan ya. Ini Pak Hafid sudah siapkan 2. Nah, jadi rekan-rekan silahkan ya, boleh diikuti ya. Silahkan membuat package baru ya. Ini ada baiknya rekan-rekan membuat package baru ya. Di sini saya membuat package namanya GUI dasar ya. Kemudian dalam package ini nanti rekan-rekan tinggal klik kanan kemudian new
Java class ya. Jadi ada dua ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan menggunakan Java class, artinya rekan-rekan menggunakan hardcode. Kalau rekan-rekan pakai JFrame form, maka rekan-rekan akan menggunakan metode drag and drop. Oke, Pak Fit akan contohkan. Nah, misalnya nanti rekan-rekan membuat secara hardcode, maka rekan-rekan seperti halnya kemarin, rekan-rekan membuat kelas sendiri ya. Begini, kemudian belajar GUI 2, kemudian tinggal di finish. Maka yang rekan-rekan dapati adalah file yang sama ya, dengan apa? File Java yang biasa rekan-rekan buat ya sebelumnya. Nah, kemudian di sini rekan-rekan bisa menambahkan beberapa hal ya. Jangan lupa pertama yang harus saudara buat adalah membuat main metodenya ya. Jadi kita ketikkan public ya, static, kemudian void main ya, kemudian string ya, seperti biasa. Oke. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bahwa di dalam penerapan GUI kita harus mengimport ya, mengimport Java ya. Jadi caranya kita tinggal tuliskan import ya, Java, kemudian swing, kemudian JFrame ya, titik koma. Nah, ini kita sudah mengimport ya JFrame yang merupakan bagian dari Java Swing. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan yaitu membuat objek Windows. Oke, caranya seperti apa? Ya, kita ketikkan JFrame, misalnya punya saya jendela, nama saya Hafid ya, jendela, katakanlah begini. Kemudian seperti biasa kita buat objek pakai new JFrame. Nah, maka saya sudah membuat satu objek baru namanya jendela. Biar lebih kece ya. Oke, setelah itu kita memberikan judul ya. Judul pada Windows atau jendela. Caranya seperti apa? Karena nama saya adalah jendela ya. Kemudian set di sini ada, sudah tinggal klik saja. Nah, tinggal kita tambahkan titelnya Windows Hafid, katakanlah seperti itu. Apalagi yang perlu kita set? Misalnya kita mau set ukurannya. Maaf ya kalau Pak Hafid sering typo ya, mohon jadi maklum. Oke, ukuran Windows, maka kita ketik kembali ya nama objek saya, kemudian set size. Oke,
Berapa ukurannya? Katakanlah saya membuat 500 kali 200 ya. Apalagi yang perlu kita set, yaitu tampilan jendela ke layar. Caranya seperti apa? Seperti ya. Kemudian set visible. True ya. Nah, artinya ini tampil. Oke, sekarang kita akan coba running ya. Bagaimana hasil dari hardcode kita? Run file. Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya. Maka rekan-rekan sudah berhasil membuat jendela menggunakan hardcode. Selanjutnya, cara kedua, rekan-rekan dapat membuat jendela atau Windows dengan menggunakan metode drag and drop. Nah, ya kita close dulu. Kemudian seperti tadi, klik di package-nya, kemudian klik, kemudian new, kemudian J frame 4. Nah, di sini kita akan form 2 seperti ini. Kemudian kita klik finish. Nah, ini dia, sudah bisa lihat ya. Di sini rekan-rekan sudah ditunjukkan ya bagaimana tampilan Windows-nya. Nah, kalau mau merubah ya tinggal dirubah di sini ya. Saya mau disamakan ya 500. Kemudian saya ingin tambahkan button ya, begini saja ya. Misalnya kita mau membuat satu penjumlahan ya, tambah penjumlahan ya. Nah, kemudian kita tambahkan dulu misalnya ini text filenya, fieldnya kita geser begini, kemudian text field berikutnya kita masukkan begini. Oke, kita bisa geser begini rekan-rekan ya. Kemudian kita berikan label di sini, kemudian kita berikan label kedua. Oke, kemudian saya akan tambahkan hasil. Misalnya kita akan membuat penjumlahan ya, kita buat yang sederhana dulu. Nilai 1 nilai 2. Oke. Kemudian ini kita bisa hilangkan ya isi teksnya, dan ini juga kita bisa hilangkan teksnya. Kemudian ini kita bisa hilangkan teksnya. Oke. Kemudian kita bisa gini, katakanlah jumlah ya. Oke rekan-rekan, jadi kita menggunakan JButton 1 ya, bisa dilihat di sini komponennya ya. JButton 1, kemudian ada JTextFile 1, JTextFile 2, JTextFile 3. Pak, saya mau rubah, bisa ya. Misalnya saya rubah namanya menjadi nilai 1. Oke, saya akan nilai 2. Oke, hasil jumlah ya. Gini, buttonnya mau di jumlah. Nah Pak, bagaimana kita
melakukan proses kalau ini sebuah GUI ya. Oke, caranya karena actionnya kita akan letakkan di dalam button, maka buttonnya tinggal kita klik 2 kali, maka kita sudah masuk ke dalam eventnya. Nah, dalam event ini rekan-rekan bisa menangkap. Nah, jadi prosesnya adalah ini nanti ya skenarionya, kita akan tangkap masukan dari nilai 1 dan juga nilai 2, kemudian akan kita tampilkan di dalam teks hasil jumlah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita klik 2 kali di sini, kemudian saya ingin memprosesnya dalam bentuk integer ya. Gimana rekan-rekan, apakah terlalu cepat? Halo, apakah terlalu cepat? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. N1 integer sebentar ya. Tuh. Nah, kemudian namanya di sini adalah nilai 1 ya. Kemudian kita get text ya. Seperti ini. Nilai 1. Oke. Kita masukkan ke N1. Kemudian integer N2 sama dengan integer, kemudian parse integer ya. Kemudian kita masukkan nilai 2 ya, get text ya. Kemudian kita kemudian kita akan menjumlah ya. Kita akan menjumlah. Oke, integer jumlah atau hasil ya, hasil sama dengan N1 ditambah N2. Oke. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya setelah kita tangkap nilainya, maka kita akan menampilkan nilainya ke dalam apa? Ke dalam text file yang sudah kita sediakan, namanya hasil jumlah. Maka hasil jumlah maaf ya ini. Oke, set text to string ya, kita masukkan di sini hasil. Oke. Nah, di sini kita membuat penjumlahan. Kemudian setelah penjumlahannya selesai, kemudian di
tampilkan di dalam ini hasil jumlah. Jadi ini adalah nilai 1, nilai 2, kemudian ini adalah hasil jumlah. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian kita akan kita lihat dulu pada tanda error. Kita coba running dulu. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kita misalnya masukkan 12 dan juga 13 jumlah, yaitu 25. Nah, dengan demikian rekan-rekan sudah bisa membuat sebuah program sederhana untuk melakukan penjumlahan. Oke, rekan-rekan, sekarang kita akan masuk ke segmen tugas ya. Oke, saya akan sebentar, screen. Oke, rekan-rekan, jadi tugasnya adalah rekan-rekan silakan mengimplement sebuah program ya, tentunya menggunakan JForm ya, menggunakan Java Swing ya. Nah, kemudian rekan-rekan rubah masalah yang ada di sekitar kalian ya. Apakah itu permasalahan yang sederhana seperti menjumlah kelereng, menghitung jumlah belanjaan dan lain sebagainya ke dalam sebuah program berbasis GUI. Nah, waktu pengerjaannya kurang lebih adalah 20 menit ya. Silakan rekan-rekan mengeksplor ya. Soalnya banyak tutorial yang bisa rekan-rekan peroleh ya, baik di YouTube ataupun media yang lain. Nah, dalam 20 menit ke depan nanti akan Pak Hafid pilih beberapa mahasiswa yang akan mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Oke rekan-rekan, kiranya sebelum kita mulai tugasnya, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk soalnya sudah saya tulis di chat ya. Silakan saudara bisa melihat di chat. Nah, kemudian dalam 20 menit ke depan nanti Pak Hafid akan melihat pekerjaan rekan-rekan ya. Baik, kita akan stop dulu recordingnya untuk 20 menit ke depan. Setelah itu nanti akan kita record di proses presentasi rekan-rekan. Baik. Ya, selamat mengerjakan. Baik, kita akan mulai untuk melihat pekerjaan rekan-rekan. Saya akan mulai dari Saudari Nadia Ayu. Silakan, Saudari Nadia Ayu. Silakan, Mbak Nadia. share screen boleh? Oke, silakan.
Langsung dirun, Pak. Oke, sebentar. Masih proses. Oke, sudah. Oke, silakan Mbak. Boleh langsung dirun. Ya. Yes. Wes. Oke. Kali. Oke. Oke. Misalnya. Monggo pinara Gus. Kayaknya ada digolek itu. Oke. Terus kurang. Referensi harus bermanfaat. Oke. Oke. Good job Mbak Nadia. Ini panggilannya siapa? Mbak Nadia atau Mbak Ayu? Nadia, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Ya. Oke. Oke, selanjutnya saya pengen dari Mas Edi atau Ilah. Silakan Mas Edi. Oke, silakan Mas Edi. Tanggal transfer harus besar dari transfer. Kemarin sempat bingung Pak lengkap. Iya ternyata di bawah laut itu. Import. Sekelas apa itu ya? Iya. Javaknya sudah diimport itu Mas Edi. Sudah jalan Pak itu. Invalid superclass index. Kacang biji ya. Itu kalau yang buku itu ada tempat yang kecil gitu. Oh, barusan berhasil ya Pak? Bentar Pak. Mesinnya itu macet agak macet itu. Anu itu, apa jenis? Oh, Garo tapi masalah. Siapa itu? Gak tahu tapi soal masuk. Kapan hari ini? Tadi masuk pagi itu udah mau buat gitu. Oh, dari pagi ya buat. Ya, itu buat. Soal di buku selanjutnya pakai yang itu Pak. Apa bukuan tapi pakai yang kecil dulu Pak. Iya, yang sebenarnya ya. Iya, benar itu. Oke, coba lagi Mas. Coba run dari sebelah kiri. kan dari berarti maksudnya dari sebelah kiri Pak? Ya coba di run dari sebelah kiri. Berarti saya yang error tuh mas ya. Oke, nggak apa-apa Mas Edi ya. Nanti silakan dicek. Coba GUI-nya di run dulu. Dikatkan di run. Ya, Ya, yang di formnya. di packet sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri. Nah, Itu bawahnya. Nah, itu. Klik Nah, itu klik kanan. Oh, permisi Mas, coba restart adminnya Mas. Oh, coba restart dulu Pak. Restart dulu Mas. Langsung Windows reset edit saja Mas.
Ini masih restart ya, Mas Edi ya? Restart netnya. Oke. Masih error ya. Oke, enggak apa-apa. Silakan nanti dicek dulu ya Mas Edi untuk code-nya ya. Oke, terima kasih Mas Edi ya. Oke, satu lagi saya ingin dengar dari perempuan ya. Saya akan Oke, Mbak Nabila Zafarina. Halo Mbak Nabila. Maaf kok belum jadi. Mbak Nabila belum jadi? Iya kok belum jadi. Oke. Oke Mbak Nabila. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sebentar. Oke, saya pengen dari Mas Bintang Malindo Eka. Mas Bintang, halo Mas Bintang. Suara saya Terdengar Mas Bintang? Silakan langsung share screen Mas Bintang. Oke, silakan. Oke. Oke, wah ada drop down-nya ya. Oke. Kalau reset menghapus ya. ya hilang ya. Oke. Itu apa aja Mas yang bisa? Coba dicoba satu-satu Mas. Ini penambahan bisa, Oke. pengurangan bisa sesuai Oke. kalian sesuai Bisa. Bagian. Oke. modulus. Modulus bisa. Oke, good. Terima kasih Mas Bintang ya. Bisa diakhiri share screen-nya. Oke, rekan-rekan, alhamdulillah Mas Edi sudah selesai. Oke, bisa Mas. Sudah. Oke, silakan. Sebentar, saya terima dulu. Silakan. Mas, cobain share screen window NetBeans-nya Mas, bukan share screen window aplikasinya. Nggak usah keringetan Mas Edi. Masih belajar. Nggak apa-apa. Sudah lah.
sementara. Oke. Nah, oke, silakan Mas. Oke. Nah, ditambah. Oke, kurangi 6 dibagi 2 dikali 7. Oke, good job Mas Edi ya. Oke Mas, bisa dilap dulu keringatnya ya. Oke Mas Edi, terima kasih. Baik rekan-rekan, alhamdulillah berapa yang mempresentasikan sudah menunjukkan program yang cukup bagus ya. Mbak Nabila ya, silakan segera diselesaikan yang menjadi projectnya. Oke, teman-teman nanti untuk hari ini Pak Fit akan upload dulu videonya di YouTube, kemudian nanti rekan-rekan tinggal melihat kembali jika ada materi yang kurang dipahami. Kemudian terkait pengerjaan hari ini nanti akan dikumpulkan ya di e-learning untuk form pengumpulannya. Setelah ini insya Allah Pak Fit akan buka. Nah baik, sebelum kita akhiri perkuliahannya, mohon rekan-rekan mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kita akan melakukan foto bersama ya. Silahkan boleh dinyalakan dulu untuk videonya ya. Silahkan. Wah ini Mas Yunan lagi ada di Deddy Kobusier ya, podcast. Oke, silakan rekan-rekan. Ya, oke. Kita mulai dari page 1. Pak Fit akan capture. Oke, page 1. Setelah kita menuju ke page 2. Baik, rekan-rekan, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara praktikum, teori pemrograman dasar. Ini yang masih menjadi PR Pak Fit adalah mengupload beberapa slide pertemuan yang belum ada di e-learning. Insya Allah dalam pekan ini nanti Pak Fit akan upload semua sehingga rekan-rekan bisa merecall kembali. Kemudian yang harus disiapkan setelah ini, rekan-rekan akan menghadapi UAS ya. Dipersiapkan materinya, nanti yang keluar adalah setelah UTS sampai dengan UAS ya. Jadi materi yang akan muncul di UAS nanti adalah materi yang diajarkan setelah pertemuan ke-8 atau setelah UTS sampai dengan pertemuan ke-15. Oke rekan-rekan, sekian dari Pak Fit ya. Sampai jumpa di semester depan. Semoga kita ketemu entah di mata kuliah apa ya. Semoga kita ketemu kembali. Kemudian jika nanti ada tambahan terkait video pembelajaran ya, Pak Afid ada bayangan untuk membuat recaps dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ya. Nanti kalau memang waktunya mencukupi, tentu Pak Afid akan upload di YouTube dan akan Pak Afid share melalui e-learning ya. Baik rekan-rekan, sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama.